Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hanif Saputra, channel yang akan membahas isu-isu terkini yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Masih seputar ijazah Bapak Joko Widodo yang akhirnya polemik ini terus berkembang dan terus menimbulkan perdebatan antara kuasa hukum dari Bapak Jokowi dan kuasa hukum dari tim Roy CS, yaitu yang masih sangat familiar, yaitu ada kuasa hukum dari Roy CS, Hoizinuddin, dengan kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo yaitu Andi Azwan, yang memperdebatkan keabsahan atau keaslian dari ijazah Bapak Joko Widodo. Untuk itu mari kita coba lihat cuplikan video berikut ini. Andi Azwan, semua cocok. Ya, kalau dia bicara tentang saintifik, kita punya saintifik itu. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka adalah bagaimana memanipulasi yang mestinya bisa dikerjakan menggunakan open source software yang itu mudah. Semua bagaimana dengan klaim ijazah dan ijazah asli gimana, bro? Adanya lintasan di jas hitam, adanya seperti Bung Andi Azwan saat ngotot ada scan ijazah asli kan mungkin namanya. Tapi mereka tidak melakukan itu dengan tujuan apa? Tujuan bagaimana ini mendiskreditkan Pak Jokowi bahwa ijazahnya beliau palsu. Kalau mereka meyakini itu palsu, buat apa lagi minta lagi ijazah dari beliau untuk dipinjamkan dan sebagainya. Seharusnya langsung maju ke pengadilan. Ini jelas secara saintifik mengatakan bahwa foto beliau adalah cocok ketika beliau menjadi. Nah, itu dia salah satu statement yang sangat kuat dari Andi Azwan ya, yang mengatakan bahwasannya secara saintifik lah katakanlah ya, itu bahwa ijazah Bapak Joko Widodo adalah asli menurut Andi Azwan. Namun keaslian ini masih terus menjadi pertanyaan ya, dan masih proses hukumnya juga masih terus berlangsung, yang sekiranya nanti pada tanggal 6 Juni 2026 6 Januari 2026 hari Selasa tepatnya akan dilaksanakan sidang terkait pembuktian ijazah Bapak Joko Widodo. Nah, selanjutnya mari kita akan lihat cuplikan video selanjutnya ya. Ini kan sebenarnya mengkonfirmasi bahwa ada ketidaktaatan pada proses hukum sehingga membangun narasi seolah-olah ada orang yang teraniaya. Jadi saya simpulkan narasi memaafkan dan seterusnya itu adalah bagian dari playing victim saja gitu. Kalau memang konsisten oleh saudara Joko Widodo seolah-olah dia sudah diputuskan sebagai orang yang benar, sebagai korban, kemudian publik diajak untuk memberikan maaf kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Padahal sekali lagi dalam proses hukum ini baru penyidikan, dan penyidikan itu belum P21, belum lengkap nih berkas. Bahkan kami sedang mengajukan permohonan uji laboratorium yang sifatnya independen sehingga nanti hasilnya bisa kredibel, transparan, akuntabel, dan nantinya akan terkuak sebenarnya barang ini bermasalah atau tidak. Yang kedua, kalau kita bicara soal negarawan, sebenarnya kalau benar saudara Joko Widodo itu negarawan, tidak harus sampai ke Roy Suryo yang menjadi terlapor. Harusnya sejak zaman Bambang Tri tidak perlu dua anak bangsa Bambang Tri dan Gus Dur masuk penjara gara-gara urusan ijazah saudara Joko Widodo. Sejak saat itu seharusnya dia masih presiden, punya power, datangi pengadilan, tunjukkan ijazahnya dan katakan kepada pengadilan anak bangsa ini tidak boleh ada yang masuk penjara gara-gara status saya. Tapi itu tidak ditempuh. Jadi hari ini kalau dibicarakan kita, oh ini adalah bagian dari si sosok negarawan, justru seorang negarawan itu tidak berpraduga. Kan orang yang mau memberikan maaf kan berarti sudah berpraduga orang lain salah. Lalu orang itu harus minta maaf. Tetapi karena tidak ada permaafan itulah baru Jokowi menyatakan proses hukum jalan terus. Andaikan ya saat Willem kemudian menarasikan minta maaf akan dimaafkan, orang itu bergerombol datang ke Jokowi, pasti proses hukum itu baik, saya tahan dulu, kita ke Bang Andi Azwan dicabut oleh saudara Joko Widodo. Baik, kita akan ke Bang Andi dulu, Bang, tanggapan. Nah, itu dia teman-teman, Hoizinuddin ya yang menggencarkan statement bahwasanya Bapak Jokowi itu playing victim ya, playing victim terkait kasus ijazah palsu ini. Hoizinuddin menuding bahwa Bapak Joko Widodo ini bukanlah seorang negarawan yang baik karena beliau tidak bertindak pada masa dulu sejak dahulu yang mengkonfirmasi terkait keaslian dari ijazahnya. Nah, mari kita akan coba lanjut menonton videonya. Kenapa nggak dari dulu, Bang? Ini lucu ya, kalau Pak Jokowi dikatakan playing victim. Pak Jokowi ini kan korban.
dari konspirasi mereka gitu loh. Ya korban, makanya dibilang bukan playing victim. Real victim. Gitu. Real victim beliau itu. Difitnah habis-habisan. Bukan sosok beliau tapi keluarga. Ya, kalau kita katakan, Roy Suryo mengatakan kan ada jejak digitalnya. Pak Jokowi itu adalah kakak saya. Hah? Coba, dia bilang kakak saya tapi dia melakukan fitnah untuk kakaknya, ya kan? Artinya ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa? Ya, sakit hati lah, nggak dapat jabatan misalnya pada Pak Jokowi menjadi presiden. Satu poin. Yang kedua, kalau kita lihat namanya, apa yang dilakukan Roy Suryo dengan kasus Stupa? Apakah Pak Jokowi yang melaporkan? Kan tidak. Pak Jokowi korban di situ. Dengan kasus ijazah. Korban di Stupa itu. Jadi yang datang adalah Walubi. Ya, kasus Bambang Tri, apakah Pak Jokowi melaporkan? Saya Tapi gara-gara kasus ijazah saudara Joko Widodo. Apakah Pak Jokowi melaporkan? Harusnya kalau dia presiden negarawan menghentikan kasus itu dan menunjukkan ijazahnya kepada yang namanya Bambang Tri. tidak ada yang di penjara. Tapi ada saudara Joko Widodo tidak melaporkan itu dan dia membiarkan dua rakyat yang masuk penjara hanya gara-gara ijazah tidak mempunyai itu yang menunjukkan namanya saudara Joko Widodo tidak punya sikap negarawan. Itu menunjukkan Jokowi menikmati semuanya. Bahwasanya ya apa yang telah dilakukan Pak Jokowi, beliau adalah real victim. Joko Widodo itu tidak terancam pidana. Di mana korbannya? Justru yang terancam pidana itu Roy Suryo dan kawan-kawan. Mereka ini sakit hati dari guru besarnya namanya Bambang Tri ya dengan Sugino itu. Ini nggak nyambung lagi. Mana ada guru baik. besar. Berarti menurut Anda Bang Andi ini ada turunan begitu untuk melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bambang Tri. Menurut Anda seperti itu? Iya. Oke, seperti apa Bang? Apakah Saya memang pikir defisit argumentasi dari kubu Jokowi itulah yang membuat narasi sekenanya itu dimasukkan guru besar Bambang Tri lah, ini itulah. Kita urut saja. Kalau memang benar bagaimana ada sisi kenegarawanan dari seorang Joko Widodo yang saat itu masih berkuasa menjabat presiden, ada kasus yang itu viral. Bahkan gara-gara kasus Bambang Tri, dia mengadakan reuni dengan kawan-kawannya dan kawan-kawannya menyatakan benar ini Joko Widodo adalah alumni UGM. Tapi kenapa dia tidak mengambil inisiatif sebagai seorang negarawan untuk menghentikan kasus Bambang Tri itu bukan S1. Artinya harinya disampaikan kubu Jokowi hanya narasi repetisi dan presiden, untuk kalau dia membungkus presiden turun hari itu, kejahatan saudara Jokowi pada rakyatnya yang mengancam penjara rakyatnya. Jadi inilah kelakuannya. Baik. Itulah teman-teman debat panas ya antara Andi Azwan dengan Hozinuddin, salah satu simpatisan dari Bapak Joko Widodo dengan salah satu kuasa hukum dari Roy Suryo CS, yang mengatakan bahwa Bapak Jokowi ya, dari Andi Azwan ini mengatakan bahwa Bapak Jokowi ini beneran korban ya, victim. Sementara Hozinuddin mengatakan bahwa Bapak Jokowi playing victim atau merasa dijadikan sebagai korban, padahal beliau adalah dalang utama dari kekacauan ini menurut Hozinuddin. Nah, semakin menarik nih kalau kita melihat perdebatan ini karena dari kedua belah pihak masih sama-sama kuat argumentasinya masing-masing dan kebenaran pun masih terus, proses hukumnya pun untuk menemukan kebenaran masih terus berlanjut. Jadi kita juga masih belum tahu nih sebenarnya ijazah Bapak Jokowi ini apakah asli atau palsu. Nah, kita akan melihat satu video lagi ya untuk menutup video ini. Ini sudah jelas. Kalau dia mengatakan itu palsu, ya sudah buktikan nanti di pengadilan. Itu kan lebih jelas, lebih clear. Ada sidang yang berani. Jangan bawa kita ini dan tidak proses berani. itu melalui penyidikan dan penyidikan itu melalui gelar perkara dan kemarin kita sudah minta itu lanjutannya. Bilang berapa? Nggak ujuk-ujuk langsung kita sidang. 1 triliun Ada dengan proses keyakinan penuh untuk maju itu. Yang jelas masyarakat Pak Jokowi ini akan menilai. Ya, kalau dia katakan dia punya masyarakat apa, ya. Jangan takut dia. Nah, Pak Jokowi dia mengatakan berani dari kuasa hukum. Apalagi kami yang namanya yang menyatakan Jokowi itu biasa berani untuk itu. Tapi belum. Karena semuanya itu sudah asli diperlihatkan mereka. Ingat, Ayah, dulu mengatakan itu kan versi Anda. Tunjukkan aja ijazah asli beliau itu udah clear. Apa yang dilakukan? Setelah ditunjukkan ternyata fotonya sama, yang bermasalah gimana bisa selesai? Yang dia lakukan itu adalah dia pengen mengambil, dia mau meriksa sendiri ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Polda Metro Jaya telah menunjukkan kepada publik untuk itu. Yang akhirnya sekarang masyarakat sekaligus saya terima kasih tidak ada chaos setelah ditunjukkan. Ijazah beliau adalah asli dan tetap itu adalah asli 1000%. Berani nggak Polda Metro Jaya? Andi Azwan ini terus bersikeras ya bahwa ijazah Bapak Joko Widodo itu 1000% asli. Sementara dari kubu Hozinuddin terus meragukan keaslian dari ijazah Bapak Jokowi dikarenakan pada saat diperlihatkan oleh penyidik
di pengadilan itu hanya diperlihatkan sebentar dan tidak boleh disentuh ataupun diraba. Nah, itulah yang menyebabkan adanya kejanggalan terhadap proses hukum pembuktian dari ijazah Bapak Joko Widodo yang dianggap oleh Hozinuddin dan juga Roy Suryo CS sebagai sebuah perbuatan yang tidak dibenarkan, teman-teman. Nah, jadi itulah perdebatan-perdebatan yang terjadi ya antara Roy Suryo dan juga kubu dari Bapak Joko Widodo. Nah, jadi gimana nih untuk teman-teman semuanya? Apakah ada pendapat nih dari teman-teman? Silahkan nanti jika ada pendapat kita diskusikan di kolom komentar ya. Sekian saya rasa untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kalian semua sehat selalu.